boleh saja, tapi ya tidak boleh definitif. Ini begini, tidak boleh. Yang ketiga, dilarang tafsir hanya untuk mengokohkan pendapatnya, hanya untuk mengokohkan aliran pikirannya, sehingga dibalik. Bukan dia menyesuaikan pendapat dan aliran pendapatnya dengan Quran, tapi Quran disuruh menyesuaikan dirinya dengan alirannya. Ini dilarang. Karena itu katanya Imam Ghazali, kalau ada orang mempunyai pendapat atau mempunyai satu gerakan atau mempunyai satu kegiatan, wah ini benar, menurut dia benar, akhirnya dia cari di dalam Quran, wah kira-kira ini bisa ini untuk memperkuat saya punya pendapat ini dilarang. Jadi orang membaca Quran itu pikiran harus kosong. Kosong baca. Nah, jadi Quran yang harus memberi ilham, ya, harus menjadi sumber pikiran. Bukan kita mencari backing atau cari apa, mencari apa itu pendukung dari ayat-ayat. ini banyak penyelewengan ini terjadi. Banyak yang begini. Ini sebenarnya termasuk larangan ini. Saudara-saudara, inilah benar seperti di dalam Quran. Dulu sampai bilang Quran ini sampai ini yang bicara itu Quran apa pendapat sampean? Ini nanti dulu. Ini yang bahaya ini. Ini bisa menyeleweng Quran yang mukjizat menjadi lalu tidak ada ubahnya seperti ilmu-ilmu manusia biasa bisa dipelajari itu. Nah, ini larangan yang ketiga. Keempat, at-tafsir bi anna muradallahi kadza 'ala al-qat'i min ghairi dalil. Tidak boleh orang tanpa dalil mengatakan inilah maksudnya Allah. Dengan ayat ini maksudnya begini. Secara pasti tidak boleh. Dia boleh. Tak dalil tentunya. Dan yang terakhir, yang kelima, dilarang tafsir berdasar hawa nafsu. Hawa nafsu kita jelas, saya kira tidak perlu dibahas lagi. Sebab kenapa mukjizat Quran itu perlu dipelihara, harus diamankan sepanjang abad? Oleh karena menurut bersumber dari keterangan-keterangan hadis maupun dari athar, ternyata Quran itu berisi 3 kelompok. Pertama, hal-hal yang Allah tidak memberitahukan kepada seorang pun apa itu. Jadi ini menjadi monopolinya Allah. Ada ayat-ayat yang hanya Allah saja yang berhak dan orang tidak tahu apa artinya yang persis. Itu ada itu. Loh kenapa? Tidak dikasih ngono bareng kok. Ya justru supaya orang ngakoni itu wahyu. Lah kalau semua itu diprotoli, dipreteli cara ilmu, bukan mujizat yang ngono, ilmu biasa ini. Nah itu bisa dirasionalkan semua. Manusia masih mampu mengupas isinya Quran semua tuntas. Bukan mujizat. Bukan mujizat itu. Itu buku biasa itu. Nah, karena itulah seperti juga manusia ini, ya, ini sebenarnya mukjizat manusia. Mukjizat kita ini mukjizat. Ada hal-hal yang manusia tidak bisa, ada gaguk muka. Contohnya saja tentang roh. Malah saya kalau tidak salah, kumpul ada dokter ini, ya. Saya dengar katanya dokter itu belum bisa secara definitif mengatakan apa itu hidup dan apa itu mati. Secara definitif. Cuma tanda hidup ada, tanda mati ada. Mulai anyep, jantungnya sudah tidak ada, itu mati. Tapi saya tanya dokter, mati itu sendiri apa itu? Belum. Apa betul Pak dokter?
Nah, itu. Alhamdulillah itu bobok ada saksinya ini. Jadi saudara-saudara, untuk mempamerkan bahwa ada Allah, bahwa ada yang lebih hebat dari manusia ini, itu Allah. Maka di dalam Quran sengaja ada bagian-bagian tertentu yang memang itu hanya monopoli Allah untuk memberi tafsir, untuk memberikan pengerti. Itu yang satu. Yang dua, ada lagi yang bersifat rahasia, tapi rahasia ini diberitahukan kepada nabinya yang terkasih itu Nabi Muhammad SAW dan orang-orang tertentu. Nah, ini ada hadis yang menceritakan, aduh katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya sering dipanggil oleh Rasulullah, dibisiki rahasia-rahasia yang dalam istilah Arab disebut asrarul Quran, rahasia-rahasia Quran. Saya dibisiki oleh Nabi. Ada yang tanya, tolonglah apa? Maaf. Kalau aku buka rahasia Quran itu, kamu akan mengatakan Ali kafir. Saya udah begitu, bulu saya berdiri. Dan ada ukuran-ukuran yang tidak bisa, tidak memakai ukuran biasa. Apa namanya hukum apa? Tidak ada. Itu lain daripada lain. Apa? Tidak lah. Kalau sampai saya uraikan ini, katanya Sayyidina Ali kepadamu, kamu tidak akan bisa menampung itu. Dan tentu kamu akan mengatakan saya ini zindik, saya ini orang kafir. Karena menyalahi hukum yang dikenal selama ini. Nah, itu ada hal-hal yang khusus. Nah, menurut pendapat sebagian ahli tafsir, permulaan surat-surat yang itu, kode-kode tadi itu termasuk ini. Apa itu Pak? Tentu tidak akan ada satu kata pun di Quran yang tanpa arti, tanpa guna. Tidak, itu dosa juga kalau mengatakan atau percaya bahwa Quran itu ada kata-kata yang percuma. Ya, dosa. Oh, tidak akan luput satu kata pun, rangkaian sekecil-kecilnya. Huruf waw itu ada. Memang. Karena itu seperti permulaan surat itu. Ini bagaimana ahli tafsir sampai sekarang tidak ada yang bisa. Nah, ini katanya, ini termasuk daerah tadi itu. Ini daerah yang khusus diberitahukan hanya kepada Nabi Muhammad saja dan orang-orang tertentu. Lalu yang ketiga, nah ini yang perlu, ini yang penting praktis untuk kepentingan hidup kita sehari-hari. Yaitu bagian yang ketiga yang bahasa Quran ini artinya tujuannya diberitahukan kepada Nabi dan diperintahkan untuk diteruskan kepada seluruh umat. Nah ini yang praktis ini. Kalau tadi itu Quran tidak ada hubungan praktis dengan kepentingan kita sehari-hari. Biar kita tidak ngerti, baca saja sudah alif lam mim dalikal kitab. Pokoknya yang akan kita maknai itu mulai dalikal kitab. Alif lam mim sudahlah kita lewati saja. Itu Tuhan yang tahu. Nah, itu biasa itu di dalam tafsir ada yang mengatakan alif lam mim Allahu a'lam. Nah, itu wallahu a'lam bisawab. Satu kata yang sukar dijawab. Nah, itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Terus kita artikan saja zalikal kitab, itu buku tertulis. Loh, Al-Quran ini sejak pertama sudah tertulis. Ya, pengumpulan memang di zaman Sayyidina Utsman, tapi penulisan mulai sejak turun. Jadi begitu wahyu turun, panggil. Nah, ini ada dua sekretaris yang kerjanya itu tidak ada kecuali cuma nulis wahyu. Sekretaris apa ini? Sekjen apa namanya? Sekjen wahyu. Yaitu satu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Sekalipun politikus, ya seorang kan dia dinasti apa ini?
Umayyah dan Bani Umayyah kan? Itu penulis tetap. Itu tidak punya kerja lain di zaman Nabi kecuali cuma nulis wahyu tok. Adalah yang kedua yaitu Zaid bin Thabit. Dua orang ini hanya spesialis. Kecuali dua orang banyak ya Sayyidina Umar, ya Sayyidina Ali, banyak yang lain tapi insidentil. Dan itu ditulis itu ada di tulang, ada di kelepah korma, ada di batu tipis yang halus, macam-macam cara penulisan. Dan ini kecuali yang ditinggalkan untuk Nabi juga si penulis-penulis itu bawa sendiri untuk ditaruh di rumahnya. Jadi penulisan Quran itu memang dikatakan zalikal kitab. Kitab itu artinya sesuatu yang kata itu menulis. Jadi kitab itu yang ditulis. Jadi zalikal kitab memang sejak semula ditulis. Kecuali diapalkan. Nah, orang apal itu macam-macam di zaman Nabi. Ada yang cuma apal titik, ada beberapa ayat. Ya sekarang aja lah. Sampai yang hajar ini kulhu apa enggak? Apal. Kalau kulhu enggak ada apal, Pak. Fatihah apal saya. Apal. Malah ada lagi yang naik Yasin saya apal. Wah, bagus. Yasin apal. Ada lagi surat Tabarok apal. Ah, bagus. Ada lagi yang lebih banyak lagi. Nah, itu saja. Demikian juga sahabat Nabi itu ada yang apal sebagian, tapi ada yang semua apa? Seperti Ibnu Mas'ud, Ubay ibnu Ka'ab dan sebagainya. Baiklah saudara-saudara, jadi bagian yang ketiga inilah yang penting, yaitu hal-hal yang memang oleh Allah diajarkan kepada Nabi dan diperintahkan supaya disampaikan kepada seluruh umat. Bagian yang ketiga ini dibagi menjadi dua. Satu, ada yang harus persis menurut klise. Loh, apa kok ada klise apa ada orang? Enggak, gitu. Tidak boleh bicara dalam hal itu kecuali harus persis apa dan menurut yang dikatakan Nabi. Jadi penafsiran Quran harus berdasar atas keterangan Nabi. Umpamanya tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, ini tidak boleh dibikin-bikin di karang-karang, nggak boleh. Itu harus berasal bersumber dari Nabi. Yang kedua tentang yang namanya ayat nasikh, mansukh, dan tentang cara membaca Quran. Orang untuk baca Quran itu diperlukan dua. Satu, ilmu qiraat namanya. Ini bisa dibaca dengan berapa macam. Sebab Nabi itu mengajarkan bacaan itu 7 macam. 7 macam bacaan. Ya contohnya yang sederhana aja ya. Seperti itu Fatihah. Itu Maliki Yaumiddin. Minnya panjang. Tapi ada bacaan lain. Nabi mengajar kepada orang sahabat lain. Maliki Yaumiddin. Minnya itu pendek. Loh, ini ada namanya qiraat sab'ah. Ya. Karena itu kalau ada MTQ, iya, tukang kurok-kurok itu kadang-kadang maknanya nanti ini bacaan itu. Maka madhab itu bacaan banget. Nanti dulu kalau dia tidak lepas dari 7 bacaan, macam bacaan, ya tidak apa-apa, boleh. Itu memang resmi 7 itu dari Nabi itu. Resmi. Jadi jangan gitu. Oh, salah itu salah. Betul ya, akhirnya goblok. Oh, nggak ngerti qiraat nyalah-nyalah no. Ya saya dulu gitu. Mesir juga saja. Ulang. Kok macam-macam. Ada itu yang dibaca imalah itu. Oh, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Mampu tuh majriha itu. Saya kira karena orang Madura, maaf ya orang Madura, orang Madura tak bisa baca Quran, kan ada kan? Majroha itu majriha, kan? Dorong majriha. Setelah saya diajari, keteluruh saya itu, goblok. Itu bacaan wacana resmi itu. Itu satu ya, kalau mau ngaji harus tahu ilmu qiraat. Terus nomor 2,
harus mengerti cara membunyikan huruf. Itu namanya ilmu tajwid atau makhraj. Tidak boleh sembarangan orang baca. Ini kitab keramat, ini kitab mujizat, nggak boleh sembarangan macamnya kudu ngaji gitu. Terus ada itu bacaan yang tampaknya itu kalau kita lihat pintas selalu harus dibaca irkab ma'ana. Ya, tulisannya IRKAB MAANA. Kan irkab ma'ana. Tapi kalau menurut ilmu bacaan yang benar itu harus dibaca bagaimana? Irkab ma'ana. Loh, ini nanti hilang, ditelan oleh yang kedua. Nah, itu namanya apa itu ngomongnya? Itu pokoknya hasil tasbih. No ilmunya itu banyak. Juga cara mengeluarkan huruf, bedanya dan itu apa? Bedanya dan saya dulu ngaji Quran pada ayah itu sampai cangkem kuning. Betul. Baca besar itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu hak itu kalau mati harus itu. Tak boleh asyhadu alla ilaha illallah. Itu tak boleh. Oh, kalau zaman kuno dak dipek mantu. Lurung. Tenang itu cara, karena itulah bapak-bapak dan saudara-saudara. Anak-anak tidak bisa kalau tidak dikon ngaji nang wong sing bisa ngaji. Mana kecil perlu ngaji itu biasa ngaji di langgar-langgar. Untung itu. Sebab tanpa guru, tanpa diberi contoh nggak bisa orang belajar membaca saja. Jangan mengerti membaca itu tidak bisa. Salah satu. Betul. Harus ngaji. Karena itu berbahagialah orang yang punya anak kecil sudah bisa itu yang dapat. Yang catatan ini pertama begini, bahwa asas perundang-undangan atau hukum menurut Islam itu tujuan dan caranya untuk perbaikan atau kalau istilah kita pembangunan manusiawi. Ini sasaran utama, pembangunan manusiawi. Jadi kalau kita mau mencari bagaimana konsep pembangunan manusiawi, nah Quran menyediakan itu konsep. Kalau ingin memakai konsep Quran, sebab Quran sasaran utama, tujuan pertama yang dilambangkan atau dilafalkan di dalam firman ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Hukum-hukum yang terdapat di dalam ayat-ayat itu sebenarnya ada banyak. Ayat-ayat yang menerangkan tentang hukum-hukum Islam itu hanya sebagian kecil saja. Malah ini menurut beliau, menurut Syekh Muhammad Al-Qudairi itu tidak lebih dari 200 ayat saja. Padahal ayatnya berapa tuh? 6.666 ayat yang menjadi sumber hukum Islam itu cuma tidak lebih dari 200 ayat saja. Jadi sebagian besar isinya Al-Quran itu bukan hukum, ya petunjuk, ya ada kisahnya, ya ada nasihatnya, ya ada ilmu pengetahuan, macam-macam. Yang khusus pada hukum dinyatakan tidak lebih dari 200. Kemudian yang penting di sini catatan yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam pembinaan hukum Islam, hukum agama, ini Quran menunjuk 3 prinsip. Ini saya kutip sebelumnya. Pertama, prinsip adamul haraj, tidak ada kesetaraan.
Jadi sesuatu yang bersifat menyulitkan manusia dihindari oleh hukum, yang bikin tidak tertanggung oleh manusia. Wa yadau anhum israhu wal aghlal allati kanat 'alaihim. Ayat yang lain, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Wahai ya Tuhan, janganlah Engkau bebankan kepada kami pikulan yang pernah Engkau bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah dipikulkan kepada kami yang kami tidak bisa pikul. Nah, ini di dalam hadis dikatakan, qala Allah Ta'ala qad fa'altu. Ya, saya penuhi. Karena itu di dalam ayat-ayat dikatakan, hukum agama dikatakan yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuhan tidak menghendaki Tuhan menghendaki kegampangan, tidak menghendaki kesukaran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua perintah agama itu sudah disesuaikan dengan kekuatan minimal dari manusia. Tidak ada yang tidak mampu dilakukan oleh manusia diperintahkan agama dan mulai yang namanya sembahyang 5 waktu, ono Allah saya tidak mampu, oh itu bukan karena tidak mampu, ya belum anulah banyak ya. Tapi kalau mampunya mampu semua. Saya ini masih ini, saya ini terus bisa. Kalau tidak bisa mau kosong. Sampai ngisi cepat enggak? Wah, ngisi mutlak lah itu apa? Berapa untuk mengisi gitu? Maaf ini. Ya saya perlukan sedikitnya ya 5, kadang-kadang berapa jam. Lu sembahyang nggak sampai setengah jam. Ya ini kalau beliau ini maaf ini. Kenapa sampai isi kober? Tapi itu kok tidak kober? Padahal dijamin oleh Allah tidak ada perintah agama yang di luar kemampuan manusia minimal. Ya. Karena itu Nabi mengatakan bu'ithu bil hanifiyyati sabha. Aku diutus dengan membawa agama yang mudah, yang lurus, as-sabha, yang penuh kemudahan. Simpel, praktis, gampang, dan di seluruh zaman itu seluruh pertama. Memang ini menjadi satu dana. Dan karena itu pula lah maka sekalipun sudah diatur minimal mungkin masih dibuka kesempatan yang namanya rukhsah. Orang musafir boleh mokel, sembahyangnya diropel boleh, ya. Umpamanya saya sudah kelaparan Pak, saya kalau tidak ini katanya dokter berbahaya. Bagaimana? Satu-satunya saya harus makan bangkai. Saya boleh. Saya harus ganja. Saya boleh. Ubama tapi dokter loh ya, yang mengatakan ini tidak bisa kecuali harus ini. Padahal ini larangan agama. Boleh nggak nih? Boleh. Itu boleh itu karena darurat. Jadi adalah kelonggaran-kelonggaran. Karena prinsipnya agama tidak akan membebani sesuatu yang di luar kemampuan. Ini satu. Prinsip yang kedua, yaitu di dalam agama kalau dilihat kewajiban-kewajiban itu tidak banyak. Tidak banyak. Apalagi di sana ada dua kelompok. Ada yang namanya wajib aini, artinya wajib aini itu setiap orang, setiap hidup terkena. Itu paling penting. Tapi ada lagi yang namanya wajib kifai, kolektif. Asal ada yang mengerjakan satu, tidak yang lainnya tidak perlu. Itu namanya fardu kifayah itu. Tapi yang paling banyak, Bung Karno dulu pernah. Saudara-saudara saya masih ingat itu. Kenapa umat Islam ini kok ribut soal wajib, soal haram, soal sunat, soal makruh? Kenapa tidak pernah diacarakan di kalangan umat Islam yang mudah? Yang mudah itu artinya yang kosong dari hukum. Kalau wajib itu yang harus, haram itu tidak boleh. Nah, kalau sunnah ya dianjurkan saja. Kalau makruh itu supaya ditinggalkan. Kailok itulah kabarnya kailok.
Tapi yang mubah ini justru yang paling banyak. 80% hukum agama itu adalah mubah. Artinya boleh. Justru di bidang ini umat Islam paling lumpuh. Karena itu presiden dulu itu karena ini mubah. Yang mubah ini yang banyak ditinggalkan orang Islam. Memang ini yang paling besar. Mubah. Dan ini sampai dijadikan satu dasar hukum. Al-aslu al-ibahah. Segala sesuatu yang belum ada dalil, apakah ini dilarang, apakah tidak, maka hukum mengatakan boleh, mubah. Jadi makanan ini apa ini? Makanan ini. Perbuatan ini bagaimana? Pakaian ini bagaimana? Ini apa ini? Selama belum ada dalil yang menyatakan ini dilarang atau diperintahkan, maka hukumnya mubah. Ini jadi sedikit sampai ada orang kejadiannya pada waktu turun perintah haji dari Quran, terus ada orang datang pada Nabi, saya namanya Aqra bin Habib, itu sahabat Nabi. Saya tanya Nabi, itu haji wajib itu apa setiap tahun? Katanya Nabi, jangan tanya begitu. Saya tanya benar tapi marah Nabi. Apa katanya Nabi? Lau qultu na'am wajibat. Andai kata aku jawab pertanyaanmu itu iya, wajib tetap. Itu Allah menetapkan wajib. Sebab pada saat Nabi itu, ya, itu wahyu itu masih in process. In process, belum selesai, belum tuntas. Jadi sumber hukum itu dua, Allah, Nabi. Jadi kata-kata Nabi itu mengikat, merupakan hukum itu. Nah, jadi karena itu di Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Jadi orang yang beriman, kalau sudah ada perintah dan agama, kerjakan. Jangan rewel. Jangan tanya-tanya yang tidak diterangkan. Sebab kalau sampai yang kamu tanyakan itu dijawab oleh Allah, hukum tentu akan membuat kamu tidak senang. Wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubda lakum. Kalau kamu bertanya itu, menanyakan sesuatu yang belum diterangkan, padahal Quran tengah proses tadi itu, belum selesai wahyu itu tuntas, maka subdalakum akan mengikat kamu itu, akan dilahirkan jawabannya dan akan merupakan perintah. Malah di sini tegas dikatakan, afallahu anha. Allah memang sengaja memaafkan itu. Memang tidak dikenakan hukum, memang supaya jangan terlalu banyak beban-beban hukum agama ini. Dulu umat dulu banyak yang tanya rewel begitu itu, akhirnya telah dijawab dan dikerjakan. Ini bagaimana Pak? Kalau begini bagaimana? Ya, itu harusnya pakai sarung, mamanya ya. Sarungnya itu apa? Boleh setelan apa lain-lain? Kausan? Oh ya, tidak boleh. Walhasil dari pertanyaan itu, jawabannya menjadi pengikat yang menyempitkan bergerak kita. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Karena itu katanya Nabi, garuni ma taraktukum, tinggalkan saya apa yang saya tinggalkan buat kamu, yang tidak saya jelaskan jangan ditanya. Fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati masailihim. Tuhan telah menetapkan fara'idha fala tubayyi'ha. Ini yang diperintahkan agama. Kerjakan saja, jangan disia-siakan. Ada larangan-larangan, jangan kamu lampaui. Dan wasakataan asya, Allah memang sengaja diam tidak menyebut hukum itu. Nah, itu rahmatan. Itu satu rahmat dari Allah. Min ghairi nisyan, bukan karena lupa Tuhan tidak memberikan hukum. Fala tabhasu anha, jangan kamu bahas lagi itu. Jadi agama itu batasi dalam daerah kecil. Ini wajib, ini tidak boleh.
Yang itu, jangan tanya, yang itu ya boleh, gitu loh. Mana yang nggak ada begini, ya artinya boleh. Nah, daerah yang boleh inilah yang paling besar di dalam agama. Ini menunjukkan sebagai konsekuensi bahwa perintah agama itu bukan menambah beban atau menambah pekerjaan, tidak. Justru itu sangat terpaksa, katakanlah. Ajaran-ajaran agama itu diperintahkan demi untuk memelihara kepentingan dan kebaikanmu sendiri, manusia. Dan yang terakhir, dasar yang ketiga, ini yang penting, yaitu yang disebut at-tadrij, dasar berangsur-angsur. Jadi hukum-hukum agama itu tidak diturunkan sekaligus, tapi secara berturut-turut. Sesuatu yang secara tradisional sudah melekat, itu tidak lalu dihapus begitu saja, tapi dibimbing secara berangsur-angsur. Ini dasar penting untuk saya uraikan sedikit, yaitu terhadap kebudayaan bangsa atau adat istiadat bangsa. Bagaimana sikap Quran? Apakah kalau Quran datang di bangsa Persia, seluruh kebudayaan dan adat istiadat bangsa Persia harus hapus? Apakah adat istiadat Jawa kalau kita sudah menerima Islam itu harus hapus? Nah, di sini. Ini seperti dicontohkan dalam Quran. Minum arak itu di kalangan bangsa Arab dan judi itu merupakan adat yang sudah membudaya sebelum Islam. Nah, untuk melarang dua ini, maka ditempuh cara berangsur-angsur. Pertama dikatakan di dalam Quran, "Fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas." Di dalam minum arak dan judi itu ada dosa besar, tapi juga di samping dosa ada manfaat-manfaat, kegunaan bagi manusia. Ada memang, segi positifnya ada. Namanya untuk oleh sehat, namanya malah terdinas umpamanya, ya. Apalagi dingin-dingin, ya, minum whisky umpamanya, wah sehat itu. Nah, yang Quran ada juga gunanya itu. Judi, oh iya terang. Saya asalnya dari satu beras, kalau menang, di satu beras, ada gunanya juga. Apalagi judi dalam arti untuk pembangunan. Ya, dalam bentuk lotre. Oh iya dong. Sayembara, tak apa yang pokoknya yang bersifat mengadu untung. Ada gunanya. Tapi katanya Quran, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Cuma segi negatifnya lebih besar daripada segi positifnya. Ini mulai tentang dua ini coba. Memang betul. Untuk pembangunan betul. Kasino dibuka, iya dong. Nah, itu kan pastinya Pak, yang penting. Oh iya. Tapi berantakannya rakyat ini dan sampean pikir ya. Ya, kita membangun dari kasino itu bangunan, ya, 1 jam selesai, katakan saja. Tapi dengan itu nilai-nilai yang baik dari bangsa itu, yang dibina 100 tahun hancur karenanya. Ini apa sampai pernah pikir? Belum lagi faktor keamanan, orang yang kalah gitu. Ya apa itu keamanan ini, kriminalitas meningkat dan sebagainya. Ini cuma memberi jalan saja Quran. Tidak melarang, tidak apa. Ya ada baiknya, ada posisinya, cuma yang negatifnya lebih besar. Sudah lama berjalan, datang ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mendekati sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu kalau sembahyang ngerti apa yang kamu baca. Kalau mabuk pakai minum whisky, tidak karuan, malah keliru apa itu? Iya. Nah, dengan perintah yang kedua ini, sahabat yang tadinya minum 10 botol, iya, itu kalau sudah dekat zuhur, kurang 1 jam berhenti. Stop, harus bayar deh, berhenti.
Dengan demikian dikurangi minum arak itu sudah. Dengan sendirinya. Kalau setiap padahal sembahyang berapa kali? 5 kali. Berapa kali dikurangi? Setiap mendekati kurangi. Akhirnya setelah dikurangi, caranya wong rokok wis gak nyetek. Nah, beberapa waktu kemudian barulah datang palu godam, yaitu firman ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minuman keras dan perjudian. Maisir itu gampang, jadi gak kangelan nyambut gawe oleh uang dengan gampang, itu namanya maisir. Itu hanya berdasar peruntungan, tidak berdasar kegiatan dan prestasi kerja, tapi itu berdasar untung-untungan. Nah, ini kalau bangsa sudah tidak mempunyai mengendalikan kekuatannya hanya menggantungkan nasib pada peruntungan, ya entah bagaimana nasibnya. Yang penting dalam ini disejajar minuman keras, perjudian, wal ansok, wal azlam, main gitu, tekek, gitu ngale apa enggak, itu sama ini, disejajarkan dengan ini. Tak boleh begitu, ya ini azlam, itu disejajarkan, arak, judi, tekek, gitu ya. Ini dikatakan rijsun, itu satu kekotoran, satu noda min amal setan, dari perbuatan setan. Fajtanibuh, maka jauhilah. Ini sudah palu godam. Sesudah proses latihan tadi itu berangsur-angsur, barulah datang larangan mutlak. Innama, ini baru dibuka, innama yuridu syaitan ayyuqa bainakum adawah. Dengan setan, dengan larangan ini, karena setan itulah yang akan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian fil khamri wal maisir, di dalam minum keras dan perjudian. Setan menanam permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan yang lebih penting lagi, wa yasuddakum an dzikrillah. Dengan asik minum mabuk-mabuk, dengan asik main judi, kamu lupa dari mengingat Allah, lupa kepada kewajibanmu belajar, lupa garap skripsi. Mamanya, ini yang paling diperhatikan nih. Lupa wa anis sholat, dan dari sembahyang. Bahwa antum mintahu, apakah kamu mau berhenti? Wah, keras sekali. Tapi hukum yang terakhir ini sesudah menempuh berangsur-angsur. Karena itu ketika Nabi didatangi seorang pegunungan, Nabi, mana yang Nabi? Assalamualaikum. Sangka apa yang Nabi? Orang nggak tahu kenal. Ya, saya Nabi Rasulullah. Oh ya, saya sudah dengar dan saya ini Islam. Cuma saya, maaf saja, sembahyang itu saya nggak bisa kalau 5 kali. Oh iya, ya kalau umpamanya saya sudah ikut sampean, saya dari jauh sudah tertarik. Saya Islam. Cuma saya mau sembahyang 2 kali aja, gimana? Ya, boleh. Tapi jawab itu boleh. Setelah pergi orangnya itu, ada sahabat di samping Nabi. Katanya sahabat, Nabi bersabda, kalau dia sudah 2 kali, nanti yang 3, 4, 5 dikerjakan semua. Jadi karena itu saya kalau ada yang ditanya sama saya, Pak Yai, andai kata ada yang nabi, bangsa Tionghoa. Orang Tionghoa itu yang paling mutlak buat dia itu cuma 2. Yang sudah mau budaya apa? Minum sama judi. Saya kira ya bukan orang Arab saja, orang Arab juga itu main dan judi. Minum dan judi. Umpama saya masuk Islam, cuma saya minta maaf, babi tetap saya makan. Umpamanya, dan judi tetap saya lapor. Boleh apa enggak? Saya jawab boleh. Oh, mak model ini dia ini. Saya terus terang, ini namanya bukan prinsip, ini taktik namanya. Kalau prinsip tak boleh,
Masa ada agama ditawar-tawar itu? Tapi sebagai latihan boleh. Sebab yang penting buat saya, yang harus kita rebut itu bukan soal pakaiannya, bukan soal kebiasaannya, hobinya. Yang penting kita rebut adalah imannya. Ini yang harus direbut dulu. Pokok sama iman, ya. Iman. Saya percaya Allah, saya percaya Nabi. Percaya ini sudah segala-galanya ini. Bahwa untuk sempurnanya, nah inilah tentang iman itu menurut pendapat dari kelompok mayoritas Islam. Yang namanya iman itu, terus ada teori begini. Iman adalah trilogi. Iman satu paket tiga apa? Kepercayaan dalam hati, ucapan dengan lidah, tiga perbuatan. Dan kalau orang itu sudah percaya Tuhan, dia sudah mau mengucapkan syahadat, tapi belum melakoni sembahyang, orang itu bukan iman, dia kafir. Ini ada teori, tapi ini menurut paham mayoritas di dalam Islam tidak benar. Yang benar mutlak yang namanya iman pertama ini hati. Kalau orang sudah percaya kepada Allah, percaya kepada Muhammad, sudah selesai. Perkara pengucapan lidah itu hanya sekedar untuk kepentingan hidup orang ini dalam pergaulan di kalangan umat Islam. Bahwa dia karena sudah mengucapkan syahadat, dia boleh kawin dengan orang Islam, Muslimah. Karena dia sudah menyatakan Islam, dia kalau mati dikubur di kuburan Islam. Nah, ini kepentingannya hanya untuk pergaulan. Karena itu, saudara-saudara, ya, dua ini ada teka-tekinya, ada teka-teki silang. Ada orang sebenarnya hatinya tidak percaya, cuma dia ingin kawin sama anaknya orang Islam, katanya nggak Islam nggak oleh. Jadi dia cuma Islam mulutnya toh, tapi isinya tetap enggak. Loh, ini namanya munafik, ini namanya Islam dunia tapi kafir akhirat. Ya, cuma mulutnya saja dia mengaku Islam, tapi hatinya sebenarnya tidak percaya. Ini namanya kita hukumi dia Islam di sini, tapi di sana dia kafir. Tapi ada lagi yang kedua. Ini terjadi di tetangga saya. Dia sudah terlanjur istrinya agama lain. Ya, tapi ibunya sendiri orang Islam. Dia itu sampai hidup yang terakhir mau mati itu disuruh baca syahadat tidak mau. Ada istrinya itu berlainan agama, ya. Kira-kira dulu cintanya dulu sudah kasih terlanjur, ya sudah soal agama itu soal gitu kira-kira ya. Saya sudah ikut tamulah gitu, ya kira-kira. Buktinya sampai mau mati tidak mau, disuruh mengucapkan syahadat tidak mau. Ibunya batas setelah mati. Aduh, anak pulau itu Islam, pokoknya. Ya lucunya ya, ini kejadian di Jember. Begitu mati, dia dikunjungi pendeta. Iya, pendeta. 3 hari didatangi dia. Cuma tak ada tahlil dulu ya. Tanya sama saya, bagaimana orang? Saya jawab, kalau dia itu memang iman hatinya, percaya kepada Allah, sekalipun mulutnya tidak mengucapkan syahadat, dia Islam. Itu namanya Islam akhirat, tapi kafir dunia. Sebaliknya tadi, paham saudara-saudara ya? Jadi kalau ada orang hatinya percaya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, tapi demi prestise, entah demi apa, ya, nggak tahu lah, dia tidak mau. Apa kalau disebut Islam lalu dia luntur, lalu jatuh prestisenya, bagaimana ya? Itu namanya Islam akhirat, kafir dunia. Sebaliknya tadi,
yang mau mengucapkan Islam perlunya supaya oleh kawin, tapi hatinya sendiri tidak percaya. Ini namanya Islam dunia, kafir akhirat. Lah sing komplit ya itu hati, ya percaya, ya mau mengucapkan syahadat. Tentang perbuatan memang bahwa iman itu bergerak, tambah sempurna, tambah susut. Iman itu bergerak. Iman seseorang kalau disiram dengan amalan-amalan, tambah kuat, tambah subur. Melakukan sumpahnya, poso, ya apa, tambah subur, tambah kokoh. Tapi kalau dia itu tidak mengerjakan, apakah berarti dia sudah tidak iman? Nah, ini pertanyaan. Pendapat yang ekstrem mengatakan kafir. Ini Khawarij. Ada lagi yang berpendapat tengah-tengah, Islam tidak, kafir tidak. Wah, ini Mu'tazilah. Tapi dia terang bukan Islam, tapi bukan kafir. Loh kok tengah-tengah? Ini ada teori tengah-tengah. Ini Mu'tazilah. Yang ahlu sunnah sunni mengatakan Islam. Perkara dia tidak melakoni sembahyang, itu namanya dosa. Dosa itu ya nanti ada sendiri perhitungannya. Yang berdui, yang dikepuki, bercemer, bawa ke darah itu masalah itu. Asal dia mengakui bahwa itu wajib. Sebenarnya saya wajib, sembahyang wajib, zina tidak boleh, tapi saya tidak kuat. Bagaimana? Itu Islam, tetap orang Islam. Cuma Islam yang dosa. Dosa urus saya. Perkara dosa ini tidak tahu itu urusan Tuhan ini dapat bisa. Tapi kalau, nah ini, sampai mengatakan zina itu asal suka sama suka, iya, boleh. Siapa bilang? Kalau sampean begitu padahal agama mengatakan haram. Sampean sekalipun tidak zina, sampai jatuh. Sebab sampean menyanggah hukum Allah terang-terangan. Berarti konsekuensinya syahadat tidak ada. Ya? Sebab kalau saya sudah mengatakan saya percaya kepada Allah, itu artinya percaya segala sesuatu yang datang dari Allah. Kalau saya menyatakan syahadat kepada Muhammad sebagai Rasulullah, maka apapun yang terang sakit dari Nabi Muhammad, saya percaya. Itu konsekuensinya. Nah, kalau saya mengatakan zina itu boleh asal suka sama suka. Ya, kalau perkosaan itu boleh. Sampai kok bikin-bikin sendiri. Ya, ini Qurannya begini, hadisnya begini. Tidak. Maka orang ini kafir. Sekalipun dia sendiri tidak doyan. Itu tidak doyan, dia tidak pernah ngelakoni zina, enggak. Tapi dia kafir. Purna. Nah, ini itu harus tiga. Ya, hatinya percaya. Ya, lidahnya, ikrarnya, ucapannya sesuai hatinya, sesuai katanya, sesuai perbuatannya. Satunya kata, ya apa itu sekarang? Hah? Satunya kata dan perbuatan. Nah, itulah Muslim paripurna. Jadi ini nanti kalau melantur kita sahur, kita tidak terasa, ada maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti para hadirin sekalian sebagai acara terakhir. Pemimpin-pemimpin terkemuka dari Quraisy. Maaf. Yaitu Abu, ya, tokoh-tokoh sedang omong-omong, ya, menerangkan apa maksud beliau itu dengan dakwahnya, dengan ajarannya. Tengah ini asik-asiknya begini, keluluan katanya. Ada orang, ya maklum orang buta tak lihat, keluluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang buta. Apa? Saya minta diajari, saya ingin mendapat tuntunan apa ajaran Nabi, tuntunan apa, berilah saya orang buta.
Kanjeng Nabi ini ada agak